اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, kembali kita bertemu bersama Bapak Dr. Andes Haji Iswan Muhammad Isa dalam kajian beliau tentang Al-Quran. Dalam kajian yang lalu, episode 27, telah dijelaskan bahwa interpretasi melalui pemikiran manusia terhadap ayat, baik itu ayat Al-Quran maupun ayat dalam bentuk wujud material di alam jagat raya ini. Untuk itu kita mohon kepada Bapak Iswan untuk menjelaskan bagaimana Al-Quran menanggapi persoalan ini. Kepada Bapak Iswan kami persilakan. Terima kasih Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin, amin, amin. Sekarang kita masuki tema ke-31 Pak Arifin ya. Dengan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arifin bahwa dalam tema 27 itu masalah interpretasi ayat, dan ada juga tema 30 itu tentang terjemahan. Itu kan kita katakan bahwa interpretasi itu bisa saja keliru, bahkan mungkin salah sama sekali. Nah, kesalahan-kesalahan dalam pemikiran ini mungkin kita dapat melihat apa yang tadi yang ditanyakan tadi, bagaimana Al-Quran menjelaskan hal ini begitu, apa penyebab-penyebabnya begitu. Nah, ada dalam istilah di dalam Al-Quran kita kenal dengan asyaitan. Nah, asyaitan ini tapi di dalam Al-Quran kata syaitan ini dia berasal dari dua sumber makna asal yang berbeda. Nah, kalau kita lihat pertama itu dia berasal dari kata syatana. Syatana itu artinya menjauhkan, menjauhkan. Nah, kata syatana ini huruf nun, pembentuk dari kata syaitan ini menunjukkan adanya wujud objektif di luar kesadaran manusia. Artinya bukan hasil rekayasa manusia, dia wujud objektif. Jadi dia ada di dalam wujud-wujud manusia. Wujud-wujud manusia. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 14. Di situ kan dikatakan wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, ketika mereka itu berkumpul bersama orang-orang yang beriman, nah mereka mengatakan kami beriman. Wa iza qalau ila syayatinihim, tapi ketika dia kembali kepada syayatinihim, kepada syaitan-syaitannya, kepada syaitan-syaitan mereka. Nah, ini mereka kan inna ma'akum, aku bersama kalian. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata syaitan dengan jamaknya syayatin, penggunaannya itu menunjukkan kepada wujud objektif. Dalam hal ini teman-temannya, sesama manusia. Nah, ini wujud objektif. Nah, bisa juga kita lihat misalnya di dalam surah As-Sad ayat 37. Nah, di situ Allah mengatakan wasyaitan kullabana'un wa khawwasin. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa ada syayatin wasyayatin. Perhatikan dia katakan syayatin tadi, wasyayatin itu menunjuk pada kata syaitan yang bentuknya jamak begitu. Nah, di sini Allah mengatakan ada juga setan-setan yang semuanya itu
yang semuanya itu dia ahli bangunan, ahli bangunan dan ahli penyelam. Nah, di sini Allah menceritakan, menyampaikan bahwa Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ini dibantu oleh makhluk-makhluk jin. Yang makhluk jin ini dia ahli dalam bangunan, ahli dalam menyelam. Nah, ini kan jin ini wujud daripada wujud objektif, bukan pemikiran, tapi yang ditunjuk Allah di sini adalah wujud-wujud bentuk-bentuk objektif, bisa manusia, bisa jin. Nah, ini yang pertama gitu. Yang kedua, di dalam bahasa Arabnya kata syaitan ini berasal dari kata syata. Jadi di sini tidak ada huruf nun gitu. Huruf nun yang belakangan ini dia merupakan tambahan. Nah, di sini menunjukkan makna syata ini kalau tadi syatana itu maknanya menjauhkan, tapi kalau makna syata ini dia bermakna dia bermakna hilang atau batalnya sesuatu. Nah, di dalam pemakaian syaitan yang kedua ini menunjukkan adanya satu dalam pemikiran subjek. Subjek ini bisa manusia, bisa jin, bisa iblis. Nah, adanya pemikiran-pemikiran kebatilan yang bersifat batil. Nah, oleh sebab itu kata asyaitan ini biasanya dilawankan dengan kata ar-Rahman. Nanti kita lihat, nanti kita bahas ar-Rahman ini pemikiran-pemikiran yang menunjukkan pada pemikiran-pemikiran yang objektif, yang bersifat al-haq begitu. Nah, sekarang penggunaan di dalam Al-Quran yang menunjuk pada pemikiran-pemikiran yang disebut Allah syaitan ini mungkin dapat kita lihat misalnya di surah An-Nahl ayat 198. Di situ Allah mengatakan Faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, berlindunglah kamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, di sini yang dimaksudkan Allah bukan subjek-subjek oleh manusia atau jin yang mengganggu bacaan kita jadi salah dalam konteks makhrajnya misalnya, karena itu sudah ada aturan-aturannya, itu kan. Yang dimaksudkan Allah di sini bahwa bagaimana supaya kita menghindari perbedaan atau berlainan maksud apa yang dikatakan Allah dan apa yang dipersepsikan dalam pikiran manusia. Jangan Allah mengatakan A, kita ngotot mengatakan B. Nah, makanya di situ Allah mengatakan berlindung kamu dari syaitan yang terkutuk jika kamu membaca Al-Quran gitu. Nah, begitu juga kalau kita lihat misalnya di surah Az-Zukhruf ayat 36, kalau tidak salah 36, itu dikatakan wa may ya'shu an dzikrir rahman. Jadi di sini Allah katakan barang siapa berpaling dari Ar-Rahman. Nah, di sini kita lihat Allah menyebutkan Ar-Rahman, barang siapa berpaling dari peringatan Ar-Rahman, az-zikrir rahman ini, zikrir rahman ini artinya kita sudah tahu makna zikir itu artinya ingatan, memori. Nah, ini kan menunjukkan pada adanya di dalam pemikiran-pemikiran manusia, dalam pemikiran-pemikiran manusia. Nah, oleh sebab itu Allah katakan tadi, barang siapa berpaling dari peringatan Ar-Rahman, nanti Allah katakan nuqayyid lahu syaitan, kami akan adakan syaitan bagi orang itu gitu. Nah, di sini yang dimaksudkan Allah dengan kata syaitan adalah adanya pemikiran-pemikiran di dalam diri manusia
yang melenceng dari petunjuk-petunjuk Ar-Rahman, petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam wujud material yang dapat kita persepsi, artinya di dalam wujud material yang dapat kita persepsi itu misalnya kita melihat alam semesta, kita melihat seseorang, atau pada saat kita membaca teks-teks yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini bisa menimbulkan, kalau kita salah persepsi, bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran syaitani, pemikiran-pemikiran yang melenceng sehingga menjauhkan pemikiran-pemikiran itu menyebabkan tidak sesuai apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an, atau tidak sesuai dengan gejala-gejala alam yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pemikiran-pemikiran syaitani objektif tadi, ini kita dapat melihat misalnya di dalam cerita Ibrahim alaihissalam. Nah, kita tahu pada waktu itu ayah daripada Ibrahim ini memperlakukan patung ini kan wujud objektif ya. Nah, patung ini sebagai Tuhannya. Nah, di sini diceritakan Allah di dalam surah Maryam 44 itu, Nabi Ibrahim pada waktu itu mengatakan kepada orang tuanya. Nah, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Ya abati, hai ayahku, hai bapakku, dikatakan la ta'budus syaitan, jangan kamu tunduk pada asyaitan. Kenapa kamu jangan tunduk? Dilanjutkannya di situ di dalam Al-Qur'an, innasyaitana kana lirrahmani 'asiyan, bahwa syaitan itu syaitan itu memang dia menentang Ar-Rahman. Artinya di sini bahwa dapat kita pahami patung-patung yang dibuat oleh orang tua Ibrahim alaihissalam tadi, ini kan wujud-wujud objektif. Nah, di dalam pikiran-pikiran ayah Ibrahim ini, patung-patung itu dapat melakukan apa saja seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, makanya dikatakan la ta'budus syaitan, jangan kamu tunduk pada syaitan. Artinya ada pemikiran-pemikiran yang bersifat syaitani, pemikiran syaitani di dalam memahami daripada wujud-wujud seperti yang dilakukan oleh ayah Ibrahim itu gitu. Nah, pemikiran-pemikiran ini kadang juga misalnya di dalam teks misalnya kita kadang-kadang selalu menyamakan persis misalnya antara kemauan dan kehendak Allah, qudrat dan sya'ah. Artinya gini, memang Allah punya kemampuan dan kemauan, maha mampu dan maha mau gitu. Tapi tidak dengan sendirinya kemampuan Allah itu dilakukan sesuai dengan kehendaknya gitu. Misalnya begini, misalnya kita selalu mengatakan bahwa Allah itu memang dia dapat saja memberikan, berarti kemauannya kepada orang, memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, dengan perkataan itu seolah-olah di dalam pemikiran kita, kalau Tuhan mau, apa saja bisa dilakukannya. Tapi pada ayat lain Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Nah, artinya antara kudrat dan syaa Allah ini
ada syarat-syarat objektif yang logis, yang logis, yang tidak bersifat yang tadi kalau kita katakan tadi, yang tidak bersifat syaitani, asal berbuat apa saja. Ada pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan walaupun Allah Maha Berkuasa, tapi tidak dia langsung dengan kekuasaannya itu dia berkehendak. Atau contoh yang jelas gini aja Pak Arifin. Misalnya Pak Arifin punya mobil. Nah, terus Pak Arifin punya SIM. Artinya, dan Pak Arifin mampu membawa mobil. Artinya, Pak Arifin punya kemampuan untuk membawa mobil. Pak Arifin juga kewenangannya sudah dapat dari pihak yang berwenang karena kita sudah mempunyai SIM, sehingga Pak Arifin mampu dan mau bisa membawa mobil gitu. Tapi apakah semua mobil bisa Pak Arifin bawa? Kan tidak. Artinya tentu kalau mobil itu milik orang lain kan tidak kita bawa begitu. Nah, ini juga bisa pemahaman penyamaan antara kudrat Allah dan syaa Allah ini. Kalau kita kita di dalam pemikiran kita seolah-olah kita samakan. Nah, ini dapat menimbulkan pemikiran-pemikiran syaitani, yaitu pemikiran-pemikiran yang keliru di dalam kita melakukan sesuatu atau tindakan sesuatu gitu. Nah, untuk itulah, untuk menghindari hal-hal ini, memang sebagai manusia kadang-kadang kita tidak dapat menghindari hal ini, Nah, oleh sebab itulah pada awal-awalnya kita membahas berbagai tema ini. Pada tema 1 sampai 5 itu kita sudah meletakkan landasan-landasan filosofis bagaimana menentukan kebenaran menurut Al-Quran, dan pijakan teknis dalam bentuk kerangka tauhid, bagaimana kita menggunakan sebagaimana apa yang saya katakan tadi, mana yang sesuai, mana yang tidak, tapi di dalam satu kesatuan. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan Pak Arifin, mudah-mudahan dimengerti. Di tema selanjutnya kita akan bahas bagaimana pemikiran-pemikiran rahmani yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Demikian pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Iswan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.